Kita lanjut nomor 13. Sebuah peluru bermassa M kilogram ditembakkan dengan kelajuan awal. Nah, nomor 13 kita tandai ya. Pernyataan yang benar ditunjukkan oleh nomor. Energi potensial di titik A sama dengan energi potensial di titik B. Nah, nomor 1 itu benar ya. Kemudian, kelajuan peluru di titik A sama dengan kelajuan peluru di titik B. Kelajuannya ya sama ya, nomor 2. Kemudian, energi mekanik peluru A di titik A sama dengan energi mekanik ya sama juga ya, karena dia titiknya kan sama. Kemudian, energi potensial di titik A sama dengan energi potensial di titik B. Ya, nah, berarti betul ya. Jadi jawabannya itu pernyataan yang benar adalah yang E, 1, 2, 3, dan 4. Jadi semuanya benar. Karena dia titiknya sama, cuman yang dan H-nya kan juga sama nih. Yang membedakan hanya dia sebelah kiri dan sebelah kanan gitu ya. Kita lanjut. Nomor 14. Hendro sedang merapikan buku-buku miliknya di gudang rumahnya. Ia memasukkan buku-buku ke dalam kardus kemudian dipindahkan dari lantai ke atas lemari. Berdasarkan data pada tabel tersebut, dapat diungkapkan. Jadi kan di situ lantai 1 ketinggian, berarti dia makin ke... Jadi yang kita urutkan ya, H yang paling tinggi. H2 itu lebih tinggi daripada H3. Ini nomor 14. H2 lebih tinggi daripada H3, H3 lebih tinggi daripada H4, H4 lebih tinggi daripada H1. Nah, artinya di sini EP2 lebih besar daripada EP3, lebih besar daripada EP4, lebih besar daripada EP1. Nah, ini kan sama juga dengan usaha ya. W2 lebih besar daripada W3, lebih besar daripada W4, lebih besar daripada W1. Nah, berarti usaha merupakan perubahan energi kinetik, di mana energi kinetik akhir dikurangi energi kinetik awal, dan usaha terbesar adalah nomor 1. Salah nih, nomor A salah. Ini enggak ya, ini aja deh kita. Kemudian, usaha merupakan perubahan energi potensial, di mana energi potensial awal dikurang dengan energi potensial akhir, enggak ya. Usaha merupakan perubahan energi potensial, di mana energi potensial akhir dikurang energi potensial awal, dan usaha terbesar adalah pada nomor 2. Nah, ini benar C. Jadi jawabannya C ya. Jadi usaha itu sama dengan perubahan energi potensial akhir ya, dikurang dengan energi potensial awal. Nah, jadi di sini kan energi potensial akhir dikurang dengan energi potensial awal. Oke? Jadi jawabannya adalah yang C. Baik, kita lanjut soal nomor 15. Nah, 15 ini yang diketahui adalah sebuah kincir angin dengan massa diketahui M sama dengan 15 kg. Digerakkan angin sehingga berputar dengan kecepatan V sama dengan 20 meter per sekon selama 10 menit. Nah, kita rubah ke detik ya, berarti 10 kali 60, berarti 600 detik. Kincir angin tersebut dihubungkan dengan generator yang menghasilkan I sama dengan 0,5 ampere, di mana efisiensinya adalah 40%. Nah, yang ditanya itu adalah tegangan V. Oke, nah jadi ini volt ya, bukan kecepatan. Jadi kita cari dulu energi kinetik ya. Energi kinetik itu adalah efisiensinya dikali setengah mv kuadrat. Berarti efisiensinya ini kan sama dengan 0,4 atau 4 per 10 kan. Nah, berarti 4 per 10 kali setengah kali 15, V-nya adalah 20 kuadrat. Berarti ini coret 1, ini 2. Bagi 5, ini 2. Bagi 5, ini 3. Ini coret habis. Berarti 3 dikali 400. Berarti adalah 1200. Joule ya, 1200 Joule. Nah, baru nanti kita hubungkan W sama dengan EK. W itu adalah V kali I kali T ya, V besar, sama dengan 1200. Berarti V sama dengan 1200 bagi I kali T. Nah, 1200 bagi I kita adalah 0,5 dibagi 600 ya. Nah, ini coret ini dapat 2 ya.
2 per 0,5. 2 per 0,5 adalah 4 volt. Sehingga jawabannya adalah yang B. Kita lanjut nomor 16. Perhatikan informasi berikut. Kelebihan penggunaan energi terbarukan untuk mengatasi keterbatasan energi adalah, dia berarti kelebihan penggunaan energi terbarukan ya, berarti kelebihan. Tersedia di berbagai macam jenis dan berbagai lokasi. Kelebihan, ya benar ya, nomor 1 benar. Dapat dimanfaatkan daerah yang tidak terjangkau energi konvensional. Ya betul. Sumber energi tersedia secara kontinu. Ya, betul. Dapat memenuhi kebutuhan yang tidak terlalu tinggi. Nomor 4 betul juga ya. Polusi yang dihasilkan relatif rendah. Oh, jadi yang kita ini aja deh. Yang jelas ini ya, berarti kita ambil aja mendekati ya. Nomor 1 enggak ya? Nomor 1 enggak. Iya, konvensional. Iya, ini bisa sih 2, bener ya. Kita ambil aja yang paling benar ya. Secara kontinu, iya benar. Polusi yang dihasilkan relatif rendah, iya. Jadi yang ada 2 dan 5 ini benar ya, 2 dan 5. Sumber energi tersedia secara kontinu. Betul juga sih, dapat memenuhi kebutuhan yang tidak terlalu tinggi. Dia energi terbarukan. Kontinu, ya ini benar juga sih, 235 ya. 235 ada nggak? Nggak ada. Oh, berarti 2, ini ya, 245. 245 ya. Berarti yang paling tepat tuh 16E ya. Nah, kalau adik-adik punya pertanyaan bisa kita didiskusikan di kolom komentar karena kakak jawabnya nggak pakai kunci ya. Kita lanjut nomor 17. Energi yang berasal dari limbah organik seperti kotoran sapi, sampah dedaunan, dan sampah-sampah lain yang berasal dari organisme yang belum lama mati atau organisme hidup dan diolah melalui proses anaerobik digestion dengan bantuan bakteri tanpa oksigen disebut energi. Nah, ini adalah energi biogas ya. Nah, nomor 17 itu E. Kemudian 18. Sel surya adalah perangkat yang mengubah energi matahari menjadi energi listrik. Komponen utama dalam sel surya adalah. Nah, jadi nomor 16 itu adalah kalau kita cari di Google ya, sel surya terdiri dari berbagai komponen fotovoltaik atau komponen yang dapat mengubah cahaya menjadi energi listrik. Kemudian umumnya sel surya terdiri dari lapisan silikon yang bersifat semikonduktor ya. Kemudian metal antireflektif dan strip konduktor metal. Berarti silikon semikonduktor berarti ya. Berarti semikonduktor. Berarti jawabannya C ya. Nah, sekarang kita lanjut nomor 19. Permasalahan 19 ya. Permasalahan pemadaman listrik dapat diselesaikan dengan pemasangan panel surya. Akan tetapi, panel surya memiliki kelemahan dalam penggunaannya. Salah satu kelemahan tersebut adalah mudah dalam proses pembuatan, enggak. Perlu peningkatan efisiensi energi, daya penerimaan energi cahaya matahari kurang besar, listrik yang dihasilkan terlalu besar, panel surya memiliki masa pakai yang cepat. Nah, jadi ini yang paling tepat tuh jawabannya B ya, efisiensinya masih rendah, sehingga yang harus dilakukan itu dia perlu peningkatan efisiensi. Oke? Kita lanjut 20. Strategi yang dapat diambil oleh pemerintah untuk mengurangi beban subsidi energi adalah menambah subsidi bahan bakar minyak dan listrik. Dia mengurangi beban subsidi. Kalau misalnya menambah tuh enggak ya. Subsidi bahan bakar minyak dengan bahan bakar nabati. Mengembangkan kendaraan bertenaga listrik ya bisa jadi sih. Mengurangi beban subsidi. Mengganti kereta diesel dengan kereta BBM. Oh, ini enggak ya. Berarti jawaban yang tepat adalah 2 dan 3. C.
Yang paling tepat ya, dia untuk mengurangi beban subsidi. Nomor 1 udah jelas enggak itu ya, berarti substitusi bahan bakar minyak dengan bahan bakar nabati. Iya, ini kan berarti bisa alternatif gitu ya. Oke, lanjut 21. Suatu wilayah Indonesia memiliki banyak sungai yang beraliran deras. Keadaan tersebut mendukung untuk dikembangkan pembangkit listrik karena debit air. Berarti kalau deras itu debit airnya tinggi ya. Debit air stabil dan arus deras ya. Jadi nomor 21 itu jawabannya B. 22. Berikut yang merupakan alasan gas alam awalnya tidak dimanfaatkan sebagai sumber energi adalah menghasilkan polusi yang sangat tinggi. Enggak juga ya. Ketersediaan di alam berada di wilayah yang jauh dari konsumen. Harga sangat mahal. Ketersediaan di alam dekat dengan kota. Ini enggak nih. Menyumbang emisi karbon terbesar. Enggak. Ini enggak juga ya. Berarti antara B dan C. Ketersediaannya di alam berada di wilayah yang jauh dari konsumen. Harganya sangat mahal. Kita lanjut. 22. Tadi terpotong ya. 22. Di sini berikut yang merupakan alasan gas alam awalnya tidak dimanfaatkan sebagai sumber energi adalah di situ adalah ketersediaannya. Ini enggak, ketersediaan di alam berada di wilayah yang jauh dari konsumen. Ketersediaan di alam dekat dengan kota enggak, menyumbang emisi enggak. Ketersediaan di alam berada di wilayah yang jauh dari konsumen. Harganya sangat mahal. Ya, jadi jawabannya yang paling tepat 22 itu adalah B ya. Baik, kita lanjut soal nomor 23. Sumber energi alternatif yang dapat dikembangkan dari sumber daya alam seperti gambar di atas adalah, nah, 23 ini adalah pohon jarak ya. Pohon jarak itu bisa dimanfaatkan untuk bahan bakar berupa biofuel. Jadi 23 itu C ya. 24. Pernyataan berikut yang tepat sesuai dengan cara penghematan listrik dengan menggunakan lampu hemat energi. Nah, di sini LED itu paling hemat ya, paling hemat di antara yang lain. Nah, sehingga jawabannya adalah B ya, penggunaan lampu LED lebih hemat dibandingkan dengan lampu pijar. Berarti 24B. 25. Energi termal yang dihasilkan oleh industri didinginkan dengan air. Berikut ini efek yang ditimbulkan dari solusi pendinginan tersebut kecuali. Dia kecuali ya. Nah, ini jawabannya adalah yang E ya, peningkatan kadar metana yang mematikan ekosistem air. 26. Secara geografis, Indonesia terletak di daerah tropis dan dilewati oleh garis khatulistiwa sehingga Indonesia memiliki intensitas radiasi yang cukup besar. Berdasarkan pernyataan tersebut, pembangkit listrik yang cocok adalah PLTS ya, B. Pembangkit listrik tenaga surya. S-nya itu adalah surya ya. Sehingga jawabannya B. Baik, kita lanjut nomor 27. Perhatikan pernyataan berikut. Pernyataan yang merupakan kekurangan dari penggunaan sumber energi fosil adalah mempengaruhi perubahan iklim. Dia kekurangannya ya, iya. Mengurangi ini enggak. Menghasilkan polusi udara, iya. Meningkatkan kadar oksigen, enggak. Nomor 5, ya. Berarti 135. 135B. 28. Berikut yang merupakan ciri sumber energi tidak terbarukan adalah yang bukan ya. Yang bukan. Berarti pengolahan dapat merusak alam, iya. Berdampak bagi baik, enggak. Mengalami kelangkaan sumber energi, memicunya terjadi hujan asam. Berarti C ya, dia yang bukan, berdampak baik bagi lingkungan. 29. Sungai banyak terdapat di Indonesia dan berpotensi menjadi energi terbarukan. Salah satu syarat kondisi sungai untuk dikembangkan menjadi pembangkit listrik adalah debit air yang stabil dan arus yang deras. C ya. 30. Pernyataan yang merupakan keunggulan dari pemanfaatan sumber energi terbarukan adalah biaya penggunaan yang murah, enggak juga ya. Ramah lingkungan, iya yang jelas. Mengurangi ketergantungan impor, itu mudah diperoleh. Berarti yang paling tepat itu adalah 2 dan 4 ya. 2 dan 4D. Nah, kalau misalnya adik-adik punya pertanyaan atau ada yang mau didiskusikan, bisa kita diskusikan di kolom komentar ya. Semangat terus belajar.
Semoga dapat nilai yang baik ya.